Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program kami Bemata atau Bawa Pandiran Masalah Pertanian. Kali ini kita akan ngobrol sejenak dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu dengan Bapak Nur Ilham SPMAP. Selamat pagi Pak Ilham. Pagi Pak Budi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Pak Budi. Pak Ilham, terkait dengan program Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara, ini program-program apa saja Pak untuk tanaman pangan untuk tahun 2024 ini? Ya, baik Pak Budi. Untuk di Dinas Pertanian kita kan ada bidang tanaman pangan. Nah, bidang tanaman pangan ini ada beberapa program yang kita laksanakan untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan pertanian. Nah, program di tanaman pangan ini kita ada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Kemudian kita juga ada program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Nah, di dalam program ini, dua program ini adalah untuk kita bagaimana kita meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di tanaman pangan. Pak Ilham, berdasarkan data yang kami terima Pak, ini luas lahan lebak di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini cukup luas Pak. Iya, ini betul. berdasarkan data ini ada hampir 70% Pak. Jadi lahan rawa lebak kita ini cukup luas. Pertanyaan saya pagi ini, berapa sih luasan lahan rawa lebak ini yang potensi Pak untuk ditanami padi? Iya, ini Pak Budi, untuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini kan memang dikenal sebagai daerah rawa lebak, di mana untuk potensi pertanian khususnya tanaman pangan, potensi kita ada sekitar 36.000 sekian Pak Budi. Iya. Tapi sampai saat ini potensi itu yang fungsional yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 22.000 sekian, Iya, hanya 62%. Iya. Baru kita bisa memanfaatkan potensi yang cukup luas di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini untuk pengembangan tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Padi ya Pak ya. Gini Pak, untuk tanaman pangan selain padi, kira-kira Pak komoditi apa lagi yang bisa maksudnya itu yang biasa diusahakan oleh petani kita di Hulu Sungai Utara ini? Artinya tanaman pangan itu kan berbagai macam Pak. Iya, betul. Ada padi, ada jagung, mungkin ada ubi-ubian. Iya. Sekarang pertanyaan saya begini Pak, selain padi, ini komoditas apa sih Pak yang diusahakan petani selain padi itu tadi untuk tanaman pangan? Iya. Petani kita di Hulu Sungai Utara ini yang utamanya dulu padi ya Pak Budi ya. Memang karena di sini potensinya cukup luas padi, maka padi ini menjadi salah satu sumber pendapatan petani kita. Iya. Tapi mereka juga selain menanam padi, mereka juga menanam tanaman komoditas tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Ada sedikit sih kacang hijau, cuma kacang hijau potensinya nggak terlalu besar di tempat kita. Terkait dengan tanaman padi di Kabupaten Sungai Utara ini, di tahun 2024 ini kita mentargetkan luas tanam untuk tanaman padi itu sekitar 14.000 sekian Pak Budi. 1.000 hektar Pak ya? 14.000 hektar. Iya Pak. Semoga dengan musim yang mendukung ini, di tahun ini bisa mendukung pertanian kita. Ya, iya. Pak? Iya. Karena kita kan lahan rawa lebak ini biasanya kita tanamnya kebanyakan di musim kemarau. Mudahan tahun ini musim bersahabat dengan petani kita sehingga kita dapat berproduksi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya Pak Budi. Tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ilham ya mengenai rawa lebak kita ini Pak ya. Kita tahu bahwa rawa lebak ini kalau kita berusaha tani di rawa lebak ini Pak rentan kekeringan, rentan kebanjiran karena daerah rawa lebak memang daerah rendah Pak ya. Iya. Apalagi kita kan HSO ini menurut kita bahwa daerah penyangga artinya air yang datang dari manapun ke HSU datangnya Pak ya. Betul, jadi ya, ini Pak kan Budi. kita memang ini suatu dilema ya Pak ya. Iya. Gini Pak, berdasarkan perakiraan BMKG
tahun ini akan terjadi La Nina, Pak. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, antisipasi tanaman pangan untuk fenomena ini gimana sih, Pak? Ya, gini Pak Budi. Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa program kita tadi kan, program utamanya kita tadi ada 2 itu, yaitu penyediaan sarana pertanian, kemudian ada program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Iya, Pak. Nah, di sini kan kita lebih memfokuskan untuk bencana pertanian ini, kita seperti ada kekeringan, ada kebanjiran, dan ada juga serangan UPT. Untuk di Kabupaten Nusa Utara, karena daerah Lebak kita ini kan petani kita itu kalau dia musim kemarau rawan dengan kekeringan. Kalau musim penghujan rawan kebanjiran. Iya. Nah, di sini upaya-upaya kita untuk mengatasi itu, kita selalu ini Pak Udin, untuk mengatasi kekeringan, kita selalu melakukan atau berkoordinasi dengan khususnya pada bidang PSP. Tanaman pangan ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada koordinasi dengan bidang lain seperti bidang PSP yang mengenai masalah alsin, pompanisasi. Nah, di sana kita selalu berkoordinasi dengan bidang PSP untuk bagaimana petani kita ini kalau masalah kekeringan di musim kemarau ini bisa kita lakukan pompanisasi untuk membantu petani. Nanti bila kita kebanjiran, bagaimana kita caranya membuang air atau pengaturan tata airnya, bagaimana sehingga petani kita masih tetap melakukan kegiatan usaha tani. Ya, ini Pak Ilham. Selain yang kendala yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira apa lagi Pak ya kendala-kendala yang memang sangat dominan ya di lahan rawa Lebak ini? Iya. Saat ini kita ketahui bersama ya, permasalahan yang dihadapi oleh petani kita saat ini adalah adanya rumput susupan gunung yang dilema petani kita. Pengendalian gulma susupan gunung ini bukan hanya Dinas Pertanian aja yang terlibat di dalam penanggulangan masalah yang gulma susupan gunung ini yang menyerang petani kita. Beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukan koordinasi sampai dengan tingkat provinsi dan kita sudah melakukan ini Pak Budi, melakukan FGD dengan provinsi, dengan Balitra, dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana caranya kita melakukan penanggulangan gulma susupan gunung ini yang telah beberapa tahun ini melanda di lahan pertanian sehingga petani kita tidak bisa bercocok tanam. Nah, hal ini kita sayangkan sekali sih. Karena potensi kita ditutupi oleh gulma. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah kita mendekatkan atau memberi pembinaan kepada petani. Bagaimana kita melakukan pengendalian gulma susupan gunung. Susupan gunung namanya istilah anunya ini kan. Putri malu raksasa lah gitu. Soalnya itu perkembangannya itu sangat cepat sekali. Iya, perkembangannya sangat cepat, apalagi banyu naik kan perkembangannya begitu pesat. Nah, upaya-upaya kita yang sudah kita lakukan yaitu melakukan penyemprotan. Petani sudah melakukan penyemprotan ke gulma susupan gunung ini. Selain melakukan penyemprotan, upaya-upaya yang mereka lakukan juga dengan melakukan ekskavator. Artinya gulma yang besar itu diangkat dengan menggunakan ekskavator sampai habis ke akar-akarnya. Ekskavator amfibi Pak ya. Ekskavator amfibi. Dan tahun ini juga pemerintah Kabupaten Nusa Utara ada pengadaan, kalau nggak salah sih, ada pengadaan ini ekskavator amfibi ini untuk membantu petani kita selain mereka buat saluran juga ekskavator amfibi ini bisa digunakan untuk pengendalian gulma susupan gunung. Selain itu juga petani kita juga sudah melakukan pengendalian gulma dengan melakukan tadi sudah dengan penyemprotan ekskavator amfibi dengan kapal penghancur sekarang ini ada kapal penghancur ini bisa untuk mengendalikan gulma susupan gunung dan juga ilung gitu. Ya, ilung itu bisa dibasmi juga dengan menggunakan kapal penghancur tadi. Jadi Pak, ini terkait dengan keluhan masyarakat mengenai susupan gunung tadi Pak ya. Jadi Pak Ilham sebagai Kepala Bidang
tanaman pangan menyikapinya itu memang seperti itu tadi Pak. Iya. Apakah ini juga termasuk dalam program Pak? Ya, apakah dimasukkan dalam program ada mengenai pengendalian susupan gunung itu memang ada dimasukkan dalam program Pak? Iya Pak Budi, karena itu merupakan masalah kita di Kabupaten Hulu Sungai Utara, otomatis itu sudah masuk program kita, bagaimana cara pengendalian itu. Kita juga selain dari Dinas Pertanian, kita juga kan dengan pemerintah desa. Nah, pemerintah desa dengan adanya alokasi dana ketahanan pangan, bisa juga kan kita mintakan, kita arahkan, kita lakukan pendampingan untuk kegiatan pertanian, bisa dengan penggunaan herbisida untuk membasmi susupan gunung yang begitu besar ini. Iya. Pak Ilham, mengawali musim tanam ini kami juga ingin tahu, kita kan perlu perlindungan Pak. Iya. Kan awal-awal mereka mempersiapkan lahan, terus nanti mengadakan persembahyan. Ini sekarang pertanyaan saya gini Pak, bagaimana sih perlindungan dari bidang tanaman pangan untuk kesiapan untuk menghadapi musim tanam ini Pak? Oh gini Pak. Untuk kegiatan perlindungan tanaman di tahun 2024 ini, sebelumnya kita sudah melaksanakan bimbingan atau semacam informasi mengenai keadaan atau musim. Oh iya Pak. Perkiraan musim yang disampaikan kemarin, kita sama-sama mengikuti dengan POPT, dengan PPL dan koordinator, di mana di narasumbernya dari BMKG kemarin. Nah, di situ kan sudah disampaikan mengenai perkiraan musim tanam kita. Iya, Pak. Nah, untuk perkiraan musim tanam ini kita kan menurut BMKG kemarin tuh di bulan Juni lah. Puncak kita mulai tanam. Walaupun sekarang kan kelihatannya petani kita sudah mulai melakukan tanaman. Untuk kegiatan perlindungan tanaman, khususnya untuk menghadapi musim tanam di tahun 2024 ini, kita selalu aktif menyampaikan perkiraan musim lah kepada penyuluh, petugas lapang, bagaimana antisipasinya untuk melakukan kegiatan perlindungan tanaman, dan juga kepada POPT kita mintakan secara intensif lah melakukan pendampingan. Pendampingan kepada petani, pengawalan dari sebelum tanam sampai tanam, dari pengolahan tanah, dari semayan, dari segala macam-macamnya. POPT kita diminta untuk selalu mendampingi para petani dalam rangka untuk pengendalian adanya serangan terutama organisme pengganggu tanaman yang dapat mengganggu perkembangan tanaman kita. Kita juga di sini Pak Rudi, di Dinas Pertanian khususnya tanaman pangan, kita ada membentuk poskestan Pak Rudi. Oh ya. Poskestan itu adalah pos kesehatan tanaman. Ya, alhamdulillah tahun tadi kita sudah launching poskestan yang diresmikan oleh langsung Pak PJ Bupati, Pak Jakli Aswan. Itu tempatnya itu di Sungai Pandan Pak Rudi. Mungkin nanti kita akan mengembangkan lagi di tempat-tempat lain untuk poskestan ini. Poskestan ini adalah salah satu tempat atau wadah bagi petugas POPT untuk melakukan pembinaan atau melakukan bimbingan kepada petani, dan petani akan lebih mudah untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana cara pengendalian organisme pengganggu tanaman. Jadi tadi kan Pak menarik ini ya. Pos apa Pak? Poskestan Pak. Poskestan ya. Pos kesehatan tanaman. Pos kesehatan tanaman. Pertanyaan saya gini Pak, gimana sih masyarakat kita untuk bisa mendapat layanan dari ini tadi, poskestan yang tadi Bapak sampaikan? Ya, poskestan itu layanannya sementara ini karena keterbatasan tenaga POPT kita. Jadi poskestan itu layanannya dari hari Senin sampai Kamis dulu Pak Rudi. Dari jam 9 sampai jam 11. Kenapa tidak bisa full sampai sore Pak Rudi? Karena POPT kita juga kan perlu langsung terjun ke lapangan juga melihat kondisi pertanaman para petani. Nah, di situ layanan kita itu, layanan misalnya petani datang ke tempat kita, ke poskestan itu, mereka mengeluh keluhannya apa, pasti langsung segera ditindaklanjuti oleh POPT kita. POPT kita langsung menghubungi petani setempat, misalnya di wilayah mana petaninya ini dan ada hama apa yang menyerang di tanaman mereka. Mereka langsung terjun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan melakukan
memberikan rekomendasi apa untuk melakukan pengendalian hama yang tepat. Oh iya, itu terkait tadi dengan hama dan penyakit tanaman Pak ya. Iya. Jadi apakah gini Pak ya, saya memang tertarik dengan Poskestan tadi ya. Ini apakah petani kita ini meminta pelayanan tentang itu berjenjang atau memang petani itu bisa langsung Pak ke Poskestan? Sedangkan kan Pak tadi Bapak menjelaskan Poskestan itu hanya satu ya Pak ya? Iya, satu ada di mana, Pak? di Sungai Pandan. Di Sungai Pak. Pandan. Iya. Nah sekarang ini apakah petani kita itu boleh perorangan atau berkelompok atau gimana gitu Iya. Pak? Kalau masalah hama ini kita tidak bisa melihat kelompoknya. Iya. Kalau petani itu mereka ada serangan, bisa langsung ke Poskestan untuk meminta layanan. Iya, Karena walaupun petani tidak atas nama kelompok kan, kalau tidak ditangani dengan segera akan menyebar ke petani yang lain. fatal, Pak, ya. Iya. Jadi mereka bisa langsung ke Poskestan atau bisa langsung menghubungi kalau nggak sempat atau ke Poskestan bisa langsung menghubungi WA. Melewat WA kepada petugas kita, petugas POPT kita. Iya. Jadi tentang pelayanan itu tidak ada masalah Pak ya. Iya. Ya, artinya kalau memang ada masalah di petani kita bisa mendatangi atau bisa menghubungi Pak Iya, ya. bisa Atau mungkin menghubungi. ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi ya Pak ya. Iya, ada nomor. Mengenai itu. Iya. Pak Ilham, ini terkait dengan peningkatan produksi Pak ya. Iya. Ini saya ingin tahu juga bahwa upaya-upaya dari bidang tanaman pangan ini untuk meningkatkan produksi ini kira-kira apa-apa saja Pak? Iya. Baik Pak Budi, upaya-upaya kita di dalam melakukan peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi, yaitu dengan cara penggunaan benih unggul. Nah, penggunaan benih unggul ini kita di tanaman pangan ada penyaluran sarana produksi berupa benih dan sarana produksi lainnya dan pupuk. Nah, selain penggunaan benih unggul bermutu ini untuk meningkatkan produksi juga kita meningkatkan intensitas pertanaman. Oh iya Pak. Ya, dari IP 100 menjadi 200 sampai 300. Oh iya. Bagaimana? Tapi selama ini kan kita hanya petani kita nih kebanyakannya masih IP 100 ya Pak Budi ya. Bagaimana caranya supaya dapat mendapatkan petani itu sampai IP 200 atau 300 peningkatan IP. Artinya petani kita dapat dalam setahun itu bisa 2 sampai 3 kali tanam. Nah, upaya di situ tentu tidak hanya tanaman pangan ini yang anunya. Iya. Yang menghandle semuanya nih. Iya. Tentu terkait dengan sarana tadi dengan bidang PSP. PSP ya. Sarana prasarana. Bagaimana pengelolaan tata airnya itu di bidang PSP. Kemudian bagaimana kita mengubah mindset petani itu di bidang penyuluhan dan kawan-kawan PPL juga kita mintakan kawan-kawan PPL supaya merubah mindset petani ini supaya bisa memanfaatkan lahan yang ada supaya bisa dapat tanam 2 kali. Iya. Jadi target tuh kalau bisa tanam itu 2 kali ya Pak Ilham ya. Iya. Pak Ilham, ini kan tadi upaya meningkatkan produksi tentunya ada stimulus atau maksudnya begini Pak Ilham, ada yang kita berikan kepada petani secara langsung. Kira-kira Pak untuk menghadapi musim tanam agar supaya produksi kita itu meningkat, apa sih yang kita berikan kepada petani? Yang selama ini kita berikan kepada petani yaitu benih padi. Ya, benih unggul Pak ya. Benih unggul yang kita salurkan kepada petani. Di tahun 2024 ini kita ada melaksanakan kegiatan yaitu penyaluran benih padi hibrida. Oh iya. Itu ada seluas 400 hektar, kemudian kita juga ada padi lokal 100 hektar, kemudian ada optimasi lahan ada 500 hektar. Kemudian juga kita ada ini Pak Budi, padi bio. Padi biofortifikasi. Yaitu yang kayak gizi. Itu sekitar 200 hektaran. Selain benih kita juga menyalurkan pupuk. Pupuk hayati yang bisa digunakan oleh petani dalam membantu meningkatkan produksi hasil pertanian kita. Jadi sarana produksi Pak ya yang diberikan secara langsung kepada petani untuk meningkatkan produksi tadi ya bibit Pak ya. Itu kan bibit harus unggul Pak ya. Bibit unggul itu perlu dalam bentuk dan sebagainya. Pak Ilham, ini kita kan masalah panen ini tentu identik dengan kehilangan hasil Pak ya. Benar. Ini yang sangat kita tidak inginkan.
Kalau petani kita ini sudah susah panen dan harapan kita adalah panen itu meningkatkan produksi Pak ya. Nah ini pertanyaan saya gini Pak, gimana sih cara panen itu yang tepat sesuai anjuran sehingga kehilangan hasil ini bisa kita eliminasi Pak? Nah, gitu. Ya bagus Pak Budi. Selain dari tanam sampai panen, itu pasti ada tingkat kehilangan hasilnya. Kemudian dari panen juga kan sampai ke penanganannya ada kehilangan hasil. Biasanya itu sampai 20%-an tingkat kehilangan hasil, itu cukup tinggi kan. Nah di sini kan kita di Dinas Pertanian khususnya di tanaman pangan juga berupaya untuk menekan tingkat kehilangan hasil itu ya sekitar maksimal lah sampai 12%-an aja kan. Selama ini bisa sampai 20% tingkat kehilangan hasilnya. Nah, upaya-upaya kita di dalam melakukan penanganan, menekan tingkat kehilangan hasil, yaitu kita melakukan pembinaan, bimbingan teknis kepada petani kita. Bagaimana caranya melakukan waktu panen yang tepat. Yang tepat. Iya, jangan sampai panennya itu waktunya terlalu cepat atau terlalu lambat. Penanganannya gimana, setelah dipanen benihnya padinya itu diapakan. Nah, itu yang kita lakukan bimbingan teknis kepada petani. Dan juga ini Pak Rudi, kita juga ada penyaluran power tracer kepada petani. Kita bantu juga mereka dengan power tracer. Untuk mesin perontok, iya, untuk menekan tingkat kehilangan hasil ini. Karena kalau petani tidak menggunakan perontok diinjak-injak kan, itu tingkat kehilangan hasilnya memang tinggi dan membuat padinya juga menjadi rusak kan Pak Budi. Selain itu juga kita membangun lantai jemur untuk memudahkan mereka melakukan penjemuran. Pak Ilham, ini kan lahan pertanian kita ini atau petani kita ini melaksanakan kegiatan usaha taninya ini tergantung alam Pak ya. Benar, Pak Budi. Kadang bisa, kadang tidak karena kan lahan kita ini adalah lahan lawar lebak Pak ya. Nah sekarang pertanyaan saya begini Pak, bagaimana sih mungkin ada terobosan dari bidang tanaman pangan agar supaya dalam hal ini pemberdayaan Pak, agar supaya petani kita itu walaupun kondisi apapun mereka tetap berproduksi Pak. Iya, ini Pak Budi, kita di Dinas Pertanian terutama di bidang tanaman pangan terus berupaya melakukan terobosan ataupun inovasi-inovasi yang dapat membantu petani kita supaya mereka tetap berproduksi. Karena di lahan rawa lebak ini kan salah satu permasalahannya yaitu masalah air Pak Budi. Masalah air yang bisa berlebih atau melimpah lah gitu. Nah, salah satu upaya kita untuk mengatasi permasalahan air ini untuk memberdayakan petani kita menggunakan pertanian padi apung Pak Budi. Nah salah satu upaya ini kan padi apung kita upayakan bagaimana petani itu masih dapat berproduksi menghasilkan walaupun dengan kondisi lahan mereka yang tergenang air. Dalam artian tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama Pak Budi. Jadi mereka tetap bisa menggunakan lahan mereka untuk dapat berproduksi dengan menggunakan inovasi tadi padi apung. Diharapkan dengan inovasi ini kita coba di tahun ini Pak Budi kita mencoba sudah ada di desa Banyuhirang Pak Budi di Kecamatan Amuntai Selatan, kemudian ada di Kecamatan Babirik juga Pak Budi kita sudah sampaikan, kita laksanakan kegiatan padi apung yaitu di Desa Murung Pantihulu, Kalumpang dan Desa Kalumpang Luar. Tahun ini kita juga mencoba ini Pak Budi di Amuntai Tengah, di Desa Tapus dan di Desa Pinang Hambang. Kita tahu sendiri kan di sana airnya sulit untuk dikendalikan. Nah, salah satu tekniknya yaitu untuk inovasi ini kita menggunakan padi apung. Selain padi apung juga Pak Budi, kita mengajukan kepada petani kita untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka dengan menggunakan pot-pot Pak Budi. Selain tanaman pangan, mereka bisa juga memanfaatkan tanaman hortikultura, bisa menanam cabai di dalam pot atau tanaman sayur-sayuran lainnya. Pak Ilham, jadi itu tadi Pak ya, inovasi buat sementara ini untuk sementara yang ini
disalurkan atau ditampilkan kepada petani. Iya, benar, Mudah-mudahan Pak. petani bisa meniru Pak ya, Iya. mengenai inovasi yang kita sampaikan tadi. Pak Ilham, pertanyaan saya terakhir, Pak Ilham, adakah saran atau himbauan kepada masyarakat atau petani kita untuk menghadapi Pak musim tanam 2024 ini? Iya. Untuk untuk menghadapi musim tanam 2024 ini kita harapkan ke petani sudah bisa melakukan percepatan tanam Pak Budi. Oh, iya. Karena kondisi di lahan kita ini kan airnya sudah mulai surut, artinya petani bisalah untuk melakukan percepatan tanam sehingga tidak terjadi keterlambatan tanam, tanahnya atau lahan mereka bisa maksimal dimanfaatkan Pak Budi. Dan juga kita mengharapkan kepada kawan-kawan PPL di lapangan, petugas lapang, untuk bisalah mendampingi para petani di lapangan sehingga mereka lebih semangat lagi untuk berusaha tani, Pak Budi. Terima kasih Pak Ilham Iya, atas sama-sama, Pak Budi. kehadirannya di studio kami, Iya. yaitu program Bemata atau Bawa Pandiran Masalah Pertanian. Semoga pertemuan kita ini Pak Ilham mendapat membawa kebaikan ya, terutama Amin, bagi ya Rabbal petani Alamin. dan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat umumnya Pak. Iya. Itu tadi saudara penonton bincang-bincang kita dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.